kita ingin menyusun suatu karya tulis ilmiah atau merancang suatu penelitian, sudah pasti tujuan kita adalah untuk memecahkan suatu masalah. Masalah seringkali mudah diucapkan, tetapi kita sering menemukan orang tidak tepat merumuskan suatu masalah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin membahas bagaimana kita merumuskan suatu masalah agar tahap-tahap berikutnya dalam kita menulis suatu karya tulis ilmiah atau menyusun suatu penelitian itu lebih terarah. Baik. Sekarang coba kita sepakati dulu apa itu masalah. Secara sederhana, masalah itu dapat kita definisikan sebagai suatu kesenjangan antara das sollen atau apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan, atau apa yang ideal, dengan das sein, apa yang pada kenyataannya. Kenyataannya bagaimana? Nah, kalau ada kesenjangan antara yang kita inginkan dengan apa yang kenyataannya, disitulah muncul masalah. Itu kita sebut dengan masalah. Jadi kita sepakati bahwa masalah itu adalah kesenjangan. Saya berikan contoh begini. Kalau saya punya uang 10 juta, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu saya bermasalah. Tetapi kalau saya punya uang 10 juta, tetapi saya berkeinginan untuk membeli sepeda motor yang harganya 15 juta, itu baru bermasalah. Karena ada kesenjangan di situ, apa yang saya inginkan, yaitu membeli motor dengan harga 15 juta, sementara pada kenyataannya saya mempunyai uang hanya 10 juta. Ada kesenjangan 5 juta di situ, itulah masalah. Nah, jadi kita sepakati bahwa masalah hanya muncul jika kita bisa membuktikan di situ ada kesenjangan. Nah, keinginan atau das sollen itu bisa sifatnya subjektif. Subjektif itu dalam artian dia bisa bersifat kualitatif. Contohnya seperti semakin baik atau semakin meningkat. Kalau contoh misalnya keinginan yang kita harapkan pada suatu masyarakat yang maju adalah misalnya tingkat pendapatan semakin meningkat atau tingkat kesejahteraan semakin baik. Artinya kalau dia semakin baik atau meningkat, itu kita anggap bahwa itu sudah terpenuhi keinginan kita, sudah terpenuhi rencana kita. Masalahnya berapa peningkatan ini tidak perlu. Tetapi bisa jadi juga sifatnya objektif. Kalau kita merencanakan misalnya tingkat kemiskinan di suatu daerah pada tahun 2020 harus minimal sekian, misalnya 3% atau 5%. Berarti kalau masih tinggi dari itu berarti ada masalah. Sementara itu das sein, kenyataan itu harus objektif. Jadi harus terukur. Kita tidak bisa menilai suatu kenyataan das sein itu secara subjektif. Oleh karena itu memang harus kita cari informasi yang dibutuhkan untuk menentukan kenyataan, sehingga kita membandingkannya sehingga kita bisa tahu ada tidaknya kesenjangan, ada tidaknya masalah yang akan kita bahas. Nah, untuk menentukan ada tidaknya suatu masalah, saya merumuskan atau menyarankan menggunakan tahap-tahapan berikut ini. Yang pertama,
kita harus mendefinisikan masalah itu dengan benar dulu. Kalau contoh seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya kita ingin membahas tentang kemiskinan, kita harus dapat mendefinisikan secara benar apa itu kemiskinan. Kalau kesejahteraan misalnya, kita ingin mengatakan tadi kesejahteraan, kita harus tahu apa itu definisi kesejahteraan. Sehingga nanti antara kita dengan pembaca kita memaknai masalah yang akan kita bahas itu sama. Dan tentu harus menggunakan definisi-definisi yang baku. Kita harus mengacu kepada teori ataupun definisi yang sudah ada, yang sudah ditentukan oleh lembaga atau orang-orang yang sudah mempunyai keahlian di bidang itu. Kita gunakan saja definisi-definisi yang sudah baku. Kemudian kita pada tahap berikutnya menentukan indikator masalah. Karena nanti untuk menentukan kenyataan dasarnya itu kan harus objektif. Jadi indikatornya harus ada. Nah, ini seringkali tidak mudah. Karena tidak semua masalah yang ingin kita bahas seringkali tidak disertai dengan ketersediaan indikator yang memadai. Kalau tadi saya contohkan seperti kemiskinan, kita tentu menggunakan indikator angka kemiskinan di suatu daerah. Itu tidak susah, tidak sulit menurut hemat saya. Tinggal kita cari datanya di Badan Pusat Statistik misalnya atau di pemerintah daerah setempat sehingga dapat angka kemiskinan. Tetapi sebagai contoh lain misalnya, kalau kita ingin mengangkat masalah tentang kenakalan remaja misalnya, itu kan tidak tersedia indikator data kenakalan remaja di suatu daerah. Nah, kalau hal ini yang kita temui, kita harus bisa mencarikan indikator yang dapat menunjang yang sangat erat kaitannya sehingga bisa mencerminkan masalah kenakalan remaja. Misalnya contohnya kita gunakan saja angka berapa jumlah remaja yang terlibat dengan kasus pidana misalnya di suatu daerah. Nah, itulah indikator yang kita gunakan untuk mencerminkan masalah yang akan kita bahas, yaitu kenakalan remaja. Nah, kalau berapa angka tindak pidana remaja di suatu daerah, mungkin dapat kita cari indikatornya itu di kepolisian setempat misalnya. Banyak lagi kasus-kasus lain yang seringkali kita tidak mudah menentukan indikatornya, tetapi kita harus dapat melakukan analisis substitusi, mencarikan indikator apa yang paling dekat mencerminkan masalah yang akan kita bahas. Kemudian tentu tahap selanjutnya kita mencari data atau informasi tentang indikator tersebut. Ya, tadi saya katakan kalau misalnya masalah kemiskinan mudah saja, tinggal buka situsnya BPS, kita cari di situ angka kemiskinan misalnya, lalu kita cari dapat angka kemiskinan dari suatu daerah yang akan kita analisis, lalu itulah indikator yang kita gunakan. Kemudian tahap terakhir adalah kita menentukan ada tidak kesenjangan. Nah, ini tadi kembali kepada dasolen yang sudah kita tetapkan. Apakah kita ingin menggunakan dasolen atau keinginan yang bersifat subjektif atau objektif? Kalau seandainya contoh saya katakan tadi kita menggunakan pendekatan subjektif, seandainya kita membahas tentang masalah kemiskinan, keinginan kita adalah angka kemiskinan di suatu daerah itu semakin menurun. Lalu secara sederhana kita tinggal cari data tentang kemiskinan daerah tersebut pada tahun tertentu, misalnya tahun 2000
Lalu kita cari data kemiskinan tahun sebelumnya. Lalu kita bandingkan saja. Kalau dia menurun, berarti tidak ada masalah tentang kemiskinan di daerah tersebut. Tetapi kalau ternyata sebaliknya, angka kemiskinan justru meningkat di daerah itu, berarti itulah masalah yang kita temukan di daerah itu. Tetapi bisa jadi dasolennya kita tentukan secara objektif. Misalnya pemerintah daerah setempat menetapkan angka kemiskinan pada tahun 2020 sesuai dengan rencana pemerintah daerah setempat. Mereka merencanakan pada akhir 2020 angka kemiskinan di daerah tersebut 5%. Misalnya. Tetapi ternyata setelah kita temui data melalui BPS, ternyata angka kemiskinan pada akhir 2020 di daerah tersebut tingkat kemiskinannya 7%. Berarti di situ ada kesenjangan 2% antara yang direncanakan dengan yang pada kenyataannya. Berarti di situ ada masalah tentang garis kemiskinan, tentang angka kemiskinan. Itulah kira-kira yang perlu teman-teman lakukan. Bagaimana merumuskan masalah, tentu tidak sesederhana seperti yang apa saya sampaikan ini. Nanti akan teman-teman temukan terutama berkaitan dengan bagaimana mencari informasi, mencari data. Karena seringkali masalah yang kita ingin bahas itu tidak sepenuhnya informasi itu dapat kita temukan, tidak dapat kita cari. Oleh karena itu teman-teman juga harus pertama memang harus mempunyai cara mencari informasi yang baik. Kedua ya harus rasional mencari masalah-masalah yang memang betul-betul relatif lebih mudah untuk dicarikan data berkaitan dengan indikator permasalahan tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.